Saudara Shalom, puji Tuhan. Lagi berjemur saudara di pagi hari ya, dan sambil saya ambil kesempatan untuk juga bisa merekam. Saudara, pada waktu saya sakit, saudara, saya dapati obat yang sangat manjur, yang saya percaya melebihi segala obat. Ya, karena saya alami sendiri, adalah saudara percaya bahwa saya itu disembuhkan oleh Tuhan. Jadi saudara, apapun yang terjadi, sakit yang begitu menderita, dan mungkin banyak orang berkata mungkin tidak ada harapan. Tapi bila kita percaya Tuhan akan sembuhkan, maka itu spirit roh kita akan menyala-nyala dan kita akan punya semangat untuk hidup, saudara. Dan saya mau katakan bagi kita yang mungkin hari ini banyak di antara Anda yang mungkin lagi sedang mengalami sakit, percayalah bahwa Tuhan sangat ingin menyembuhkan kita. Amin, saudara. Kesembuhan adalah prioritas Tuhan, saudara. Kesembuhan adalah keinginan Tuhan bagi kita. Dan kesembuhan itu menjadi prioritas, hal yang utama bagi Tuhan. Karena waktu Anda membaca, kemanapun Tuhan pergi, Tuhan pasti menyembuhkan. Ya, jadi kemana-mana disembuhkannya orang lumpuh, orang buta, sakit kusta. Padahal menurut saya bisa saja Tuhan berkeliling, saudara, dan hanya untuk mengampuni dosa. Bisa saja Tuhan berkata dosamu sudah diampuni. Tetapi Alkitab yang kita baca berkata Tuhan berkeliling sambil menyembuhkan banyak orang. Kisah Para Rasul 10 ayat ke-38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Tuhan mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Tuhan menyertai dia. Dikatakan Yesus berbuat baik, saudara. Berbuat baik dalam hal apa? Ayat ini menjelaskan Yesus berbuat baik dengan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Perhatikan, saudara, penyakit diakibatkan oleh iblis, bukan oleh Tuhan. Saya ulang, penyakit bukan disebabkan oleh Tuhan, tapi oleh iblis. Katakan amin. Tuhan ingin menyembuhkan. Karena itu adalah kerinduan dia. Bahkan setiap orang yang dosanya diampuni juga disembuhkannya orang itu. Nah, saudara, kisah ini kita akan baca. Kisah yang menggambarkan bagaimana hati Tuhan tentang kesembuhan kita. Lukas 13 ayat ke-11 sampai 14 saya bacakan, saudara. Dikatakan, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Dan ia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan. Tapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat." Saudara, baca kisah ini ada sesuatu yang janggal nggak, saudara? Perhatikan, seharusnya orang itu senang melihat ada orang yang disembuhkan. Betul, saudara? Tapi yang kita baca, orang, saudara, bukan senang melihat ada orang disembuhkan, malah marah, malah gusar, saudara, ya, dan menyuruh orang itu untuk datang di hari lain, bukan di hari Sabat, ya, karena disembuhkannya orang itu pada hari Sabat. Mereka menganggap kesembuhan itu sebagai perbuatan manusia. Kesalahan yang dilakukan sampai sekarang, saudara, banyak orang, mungkin termasuk kita, saudara, menganggap kesembuhan itu sebagai usaha manusia. Perhatikan, saudara, ada kata seharusnya. Kata seharusnya yang diucapkan
oleh kepala rumah ibadat dan juga oleh Tuhan Yesus. Lukas 13 ayat 14. Tapi kepala rumah ibadat marah sekali atas kejadian itu karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ada 6 hari kerja dalam seminggu katanya kepada orang banyak. Pada hari itulah seharusnya kalian datang untuk disembuhkan, bukan pada hari Sabat. Kepala rumah ibadat, ya mungkin kalau zaman sekarang hamba Tuhan pendeta sudah berkata, ada 6 hari di dalamnya orang harus bekerja. Harus bekerja. Kalau mau disembuhkan jangan di hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapi di hari Sabat. Saudara. Ya, tapi Yesus berkata, lihat Lukas 13 ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus, kata harus dilepaskan dari ikatannya itu. Karena ia adalah keturunan Abraham. Yesus memandang kesembuhan sebagai hal yang penting. Sesuatu yang terutama dan menjadi prioritas Tuhan daripada Yesus berusaha menarik perhatian banyak orang. Ya, daripada berusaha untuk kebanggaannya, berusaha untuk ketenaran dan kemasyurannya. Tidak, Yesus tidak lakukan seperti itu, saudara. Tapi Yesus punya hati. Orang ini telah diikat oleh iblis dan dia harus sembuh. Kepala rumah ibadat berkata, harusnya engkau disembuhkan nanti, jangan di hari Sabat. Nah saudara, ya lihat juga satu kisah di mana kita akan melihat banget hati Tuhan. Yohanes 5 ayat 1-4. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Sebab barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah saudara, kita membaca bagaimana di kolam, ya saudara, ada sebuah kolam saudara yang dekat pintu gerbang domba. Ya dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di situ terbaring begitu banyak orang sakit dengan segala macam rupa penyakit. Ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh, mungkin ada juga yang pilek, mungkin juga ada yang demam. Amin saudara. Pokoknya banyak segala penyakit. Dan saudara, kita tahu bagaimana orang buta berjalan. Karena saudara, syarat orang disembuhkan di kolam itu adalah yang pertama kali terjun turun ke dalam air pada waktu air itu bergoncang. Maka yang pertama kali turun ada dalam air itu yang disembuhkan. Nah orang berbaring banyak saudara di serambi. Dan tentunya kita tahu kalau orang buta saudara, dia berjalannya bagaimana saudara? Ya jalan biasa, amin. Jalan biasa karena dia buta, tidak melihat. Bagaimana orang timpang berjalan? Ya tentunya juga mudah walaupun mungkin sedikit kesulitan, tapi dia juga bisa berjalan. Tapi orang lumpuh saudara, orang lumpuh nggak bisa jalan sama sekali saudara. Ya mungkin dia merangkak saudara. Dia coba berjalan dengan merangkak, dengan susah payah saudara. Tapi pasti didalui oleh orang yang buta atau orang yang timpang. Atau mungkin saudara orang yang pilek, orang yang demam atau penyakit manapun. Yang tidak kesulitan untuk berlari saudara, terjun ke kolam itu pada waktu air goncang. Tapi orang lumpuh jadi sebuah kesulitan yang teramat besar. Nggak mungkin dia sembuh. Tidak mungkin dia bisa saudara disembuhkan karena penyakitnya lumpuh. Saudara, ya pada waktu itu Tuhan datang dan saudara ya dikatakan saudara Yohanes 5 ayat yang ke-7. Pada waktu Tuhan
melihat orang itu. Dan orang ini menjawab pada waktu Yesus bertanya, dia berkata, Yohanes 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jawab Yesus, lihat dari Yohanes 5 ayat 8 sampai ke 11-nya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang sembuh itu, hari ini hari Sabat. Dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, Yohanes 5 ayat 8 jelas dikatakan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Udah, jangan dirohanikan. Ini artinya hurufiah. Artinya benar-benar dia harus bangun, angkat tilam, dan kemudian apa saudara? Berjalan. Nah saudara, saat kita lahir baru, saya percaya kita tidak hanya disembuhkan, dipulihkan dari roh jiwa kita, tetapi juga secara fisik, saudara. Katakan amin, saudara. Kita diciptakan ulang, kita dibaharui, dan saya percaya semua orang butuh kesembuhan. Mungkin kesembuhan tidak untuk fisik, karena hari ini Anda sehat, sembuh, bisa berjalan, tidak buta, tidak timpang, saudara. Anda sembuh, Anda sehat secara fisik, tetapi kita tetap membutuhkan kesembuhan. Mungkin di dalam pikiran kita. Pikiran yang ruwet, pikiran yang begitu banyak yang membuat kita pening dan pusing 7 keliling. Emosi kita yang meledak-ledak, mudah marah, saudara. Wow, ya cepat naik darah. Ya, juga kita tentunya butuh kesembuhan dalam tubuh kita. Amin. Kesembuhan emosi kita, saudara, dari depresi, dari stres, dari tertekan, saudara, dari kekecewaan, daripada kemarahan, saudara, daripada segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan emosi jiwa kita. Saudara, selain tubuh yang disembuhkan, Tuhan juga ingin memulihkan tubuh, jiwa, dan roh. Komplit dalam satu paket kesembuhan yang Tuhan buat. Amin, saudara. Nah, saudara, dikatakan orang-orang berkata tidak boleh angkat tilam karena ini hari Sabat. Dan bagi orang Yahudi, saudara, sebuah keharusan di hari Sabat mereka tidak boleh bekerja. Sampai hari ini adat istiadat itu, kebiasaan itu, hukum itu tetap dipegang sampai hari ini oleh orang Yahudi. Mereka tidak boleh bekerja, bahkan menyalakan api, saudara, menyalakan kompor, nyalakan listrik, turun tangga, saudara, lewat lift, mencet, itu nggak boleh karena itu bekerja. Jadinya benar-benar, saudara, mereka itu melakukan ketaatan atas hukum mereka, saudara, sampai hari ini. Dan tentunya orang ini nggak boleh ngangkat tilam karena itu bekerja, karena itu hari Sabat. Tetapi saudara, Tuhan yang suruh. Orang kebanyakan fokus untuk bisa sembuh kepada perbuatan, saudara. Ya, yaitu di kisah ini tidak boleh angkat tilam, nggak boleh bekerja. Fokusnya kepada perbuatan. Seharusnya, saudara, orang-orang itu harus berfokus bukan kepada perbuatan orang lumpuh yang mengangkat tilam, tetapi seharusnya fokus siapa yang menyembuhkan kamu. Aku melihat engkau setiap hari terbaring di kolam Bethesda. Aku tahu engkau lumpuh sudah begitu lama. Sekarang engkau bisa sembuh. Siapa yang melakukan mujizat? Coba beritahu aku siapa yang kerjakan itu. Karena aku juga mau keluargaku, anakku, sahabatku, temanku, bahkan familiku juga disembuhkan. Karena mereka juga lagi sedang sakit. Beritahu aku siapa. Mereka enggak fokus, enggak memperhatikan itu. Tapi yang diperhatikan adalah
perbuatan orang itu. Memang umumnya orang tuh gampang banget berfokus kepada perbuatan yang jelek, yang kurang. Coba aja perhatikan. Waktu kita berbuat baik 1.000.000 kali kepada si A, maka saudara tiba-tiba kebaikan kita hilang lenyap pada waktu kita melakukan satu kesalahan. 1.000.000 kebaikan kita lenyap, hapus, di-delete karena satu kesalahan. Begitulah manusia. Selalu fokus kepada perbuatan, kepada yang kurang, kepada yang jelek. Ya, nah saudara lihat. Tetapi saudara lihat saudara. Ya, kalau kita fokus bukan kepada perbuatan kita. Kita fokus kepada siapa yang menyembuhkan kita. Maka mujizat kesembuhan akan terjadi. Betapa bedanya manusia dengan Tuhan. Tuhan sangat menginginkan kita sembuh. Tuhan memprioritaskan, mengutamakan yang menjadi saudara hal yang terpenting bagi Tuhan adalah melihat kita sehat, kita sembuh. Amin, amin, amin saudara. Ya, orang selalu berfokus pada perbuatan kita. Kamu sih bikin dosa, kamu sih kurang doa, kamu nih kurang pelayanan, kamu ini mencuri. Ya, kamu ini tidak memberi, kamu ini bla 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 bla, kamu ini bla bla bla, kamu ini wow 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 wow. Semua berfokus kepada perbuatan, dan pada waktu didapati perbuatan kita salah, maka waktu kita sakit dijadikan penyebab kita sakit. Saudara, hari ini saya mau beritahu Anda, hati Tuhan tidak seperti itu. Dia punya hati untuk menyembuhkan kita. Dia ingin kita sehat, dia ingin kita saudara bahagia, bukan cuma di surga. Terlebih lagi dia juga inginkan kita hidup saudara di dunia ini dengan shalom, kelengkapan, kebahagiaan yang dari Bapa kita. Amin. Jadi pada waktu kita sakit saudara, percayai, punyai keyakinan bahwa Tuhan lebih rindu untuk melihat kita sehat. Pada waktu saya sakit, saya ingin banget sembuh saudara. Waktu saya menderita akibat efek kemo yang sampai hari ini masih saya rasakan, saudara. Ya, tangan kaki saya masih nyeri, masih kebas, masih kesemutan, masih saudara kayak diikat saudara dengan tali yang begitu kencang sehingga rasanya sesek banget saudara. Dan saya rasanya juga sesek hati, bukan hanya sesek tangan dan kaki yang sakit, tapi saya berkata, Tuhan, kapan saya sembuh? Kapan saya sembuh? Dan saudara, berkali-kali Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan menginginkan, merindukan saya sembuh. Amin. Dan saya saudara terus diingatkan dan terus diingatkan. Saya tahu dia ingin menyembuhkan saya. Maka saya tidak lagi fokus kepada perbuatan saya. Saya berfokus kepada dia yang saya percaya sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tidak peduli lumpuh, timpang, buta, bahkan kanker sekalipun. Dia sanggup sembuhkan. Dan itulah yang terutama bagi Tuhan. Hatinya yang luar biasa mengasihi kita dan dia ingin melihat kita ini sehat. Pada waktu kita tahu hatinya seperti itu, saya percaya Anda akan punya semangat untuk sembuh. Amin. Saya berdoa bagi Anda yang mungkin hari ini mengalami sakit penyakit. Saudara, jangan pernah berpikir Tuhan menghukum Anda dengan sakit penyakit. Jangan pernah berpikir Tuhan mendisiplinkan Anda dengan sakit penyakit. Jelas Tuhan tidak pernah lakukan. Karena justru kebalikannya, Tuhan ingin menyembuhkan. Amin. Lawan kita lah yang selalu berbisik dan memenuhi pikiran kita bahwa Tuhanlah musuh kita. Tuhan menginginkan kita ini mati. Tuhan menginginkan kita menderita. Tuhan menginginkan kita sakit berkepanjangan. Itu musuh kita si iblis. Tapi ketahuilah, Tuhan menyayangi Anda dan saya. Amin. Saya berdoa agar saudara firman ini memberkati Anda. Dan kalau Anda terbaring sakit, saudara, entah di rumah sakit, entah di rumah Anda, di ranjang Anda, bangkit. Berjalanlah. Angkat tilammu, bangkit, berjalanlah. Amin. Punyai iman yang bangkit. Karena engkau tahu Yesus mengasihi dan ingin menyembuhkan kita. Amin.
Saya berdoa dari tempat ini, biarlah anugerah Tuhan penuh shalom bagi kita, memenuhi jiwa kita, sehingga kita tetap teduh tenang dalam kesakitan kita, karena kita percaya Yesus bukan musuh kita, tapi Dia adalah Bapa yang penuh cinta dan penuh kasih. Amin. Shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi semuanya. Amin.